Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini saya akan membacakan dan juga menginformasikan beberapa update berita, update cerita dari dunia gulat profesional yang juga berhubungan dengan episode Raw kemarin serta Forbidden Door pay-per-view di hari Senin pagi kemarin. Ada satu hal yang terjawab ya, yang sampai kemarin masih dalam pertanyaan saya. Apa yang terjadi dalam ending Forbidden Door pada saat Fatal 4-Way for the IWGP World Heavyweight Championship match? Seperti kita ketahui, buat teman-teman yang sudah nonton Forbidden Door, ini kok ada yang salah. Kok kayak Rainmaker-nya Okada nggak kena Adam Cole langsung collapse begitu, padahal endingnya kayak belum selesai tapi diselesaikan. Jadi saya jadi ingat gitu dari artikel yang saya baca, kalau memang masuk ke dalam event ini Adam Cole itu memang sedang ada cedera yang belum pulih sepenuhnya, shoulder injury katanya. Di bahunya itu ada injury atau cedera yang dia alami. Mungkin ini kemauan Adam Cole ya. Jadi dia mungkin agak memaksakan dirinya untuk ikut Fatal 4-Way karena ini momen, bisa jadi sekali seumur hidup ataupun momen yang memang tidak bisa dilewatkan. Dan jadinya dalam match, di tengah-tengah match, Adam Cole ini cederanya bisa dibilang cukup menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan matchnya sebenarnya tidak berakhir di situ. Jadi di match itu kita lihat kalau memang Jay White ngepin Adam Cole yang tidak kena finisher apa-apa, yang kayak tidak kenapa-napa begitu. Di pin Adam Cole-nya selesai. Menang lagi Jay White. Ini dikonfirmasi oleh Tony Khan di media scrum, biasanya press conference setelah acara pay-per-view yang sering diadakan di AEW. Pas dia ditanyain soal itu, dia bilang, "Yeah, I think Adam Cole will be okay." Dia bilang Adam Cole akan baik-baik saja. Dia dalam match tersebut, dan matchnya memang sangat fisikal, sangat terasa matchnya sangat fisikal, dan dia dikunci pinfall oleh Jay White. Dan the timing yang memang terjadi di match tersebut tidak seharusnya terjadi. It wasn't right, kata si Tony Khan. Dia bilang Adam Cole tidak bisa melanjutkan pertandingannya karena memang kondisi fisiknya, karena sudah berjibaku secara fisik di match tersebut. Dan untuk selanjutnya Adam Cole diminta untuk istirahat sejenak, tidak bergulat lagi untuk beberapa saat, dan dalam jangka waktu yang cukup panjang Adam Cole akan baik-baik saja. Sedikit menjelaskan kita lah kalau kondisinya Adam Cole memang sedang cedera, dan di match itu memang seharusnya tidak endingnya seperti itu. Memang mengecewakan saya lihat endingnya ya, kayak nggak ada konklusi atau kebenaran yang jelas. Tapi seenggaknya kita tahu kalau match itu keren, cuma endingnya aja yang agak kurang karena kondisi kesehatannya Adam Cole saat itu. Lanjut ke berita selanjutnya. Informasi yang cukup menarik ya untuk kita kulik adalah bagaimana bisa 3 orang pegulat bekas WWE yang sekarang di AEW muncul di acaranya Monday Night Raw sebagai salah satu orang di video yang memberikan pesan kepada John Cena dalam episode selebrasi 20 tahun John Cena di WWE. Kita lihat sendiri di sana ada The Big Show kalau di AEW, Paul White, Daniel Bryan kalau di AEW, Bryan Danielson, dan juga ada Chris Jericho. Mereka muncul di sini pastinya jadi pertanyaan semua orang. Apakah Tony Khan membolehkan mereka? Jelas membolehkan ya. Tapi apakah ini murni keinginannya Tony Khan, atau Tony Khan mau nggak mau yang mengiyakan? Jadi dalam informasinya, dalam beritanya dari Fightful Select yang mendapatkan informasi orang dalamnya AEW dan juga orang dalamnya WWE. Situasi ini di mana ide untuk memberikan ucapan pesan lewat video dari pegulat AEW ini datang dari WWE sendiri. WWE menghubungi AEW. Catat sekali lagi ya, WWE dengan
sadar dengan bisnis to bisnis menghubungi AEW untuk persetujuan boleh atau tidaknya 3 orang ini muncul di video selebrasi John Cena. Karena mereka memang 3 orang ini berkaitan dalam karirnya John Cena lah ya selama 20 tahun ini. Dan Tony Khan sudah mengizinkan hal itu dan sudah lihat videonya sebelum ditayangkan di Raw. Sudah lihat tuh Tony Khan videonya seperti apa. Tony Khan melihat it's okay aja, jadi boleh tayang di episode Monday Night Raw. Dan ini semakin memperjelas kita kalau dalam segi bisnis AEW, WWE ya mereka just fine. Yang heboh itu adalah fansnya. Oh, AEW itu banyak orang-orang WWE nggak kreatif atau gimana. Yang fansnya AEW, oh WWE itu membosankan, gitu-gitu aja lah. Banyak lah macam-macamnya ya. Tapi harus kita sadari kalau sebenarnya dalam segi profesional company AEW dan juga WWE ya, kalau ngomongin soal bisnis ya still is business gitu. Gak akan ada sesuatu yang memang menghalangi ya, dimana hal itu jadi bagian efek yang bagus juga untuk AEW. Dan juga ada sedikit efek yang baik juga untuk jalannya acara Monday Night Raw kemarin untuk selebrasi John Cena yang ke-20 tahun. Kita lanjut lagi informasi selanjutnya yang jadi pertanyaan juga nih teman-teman. Kenapa Kevin Owens tidak ada di episode Raw kemarin? Padahal dia sudah dijadwalkan minggu lalu akan bertanding antara Elias, Ezekiel atau Elrod. Ezekiel ada dan Ezekiel konfirmasi juga katanya Elias sama Elrod ada gitu di Raw kemarin. Tapi Kevin Owens yang ternyata tidak hadir dalam acara tersebut. Diinformasikan memang dalam acara tersebut si Kevin Owens nggak datang. Bisa jadi memang dia ada masalah kesehatan, atau memang dia ada acara keluarga, atau memang dia lagi ya nggak datang aja. Ada alasan tertentu yang kita tidak ketahui. Dalam tweetnya si Kevin Owens ini membawa cerita dia waktu feud dengan Stone Cold menjelang WrestleMania. Karena ini eventnya di Texas. Dia nge-tweet kalau dia tidak mau datang ke Texas. Ya memang referensinya ke waktu dia kalah lawan Stone Cold di WrestleMania begitu ya. Karena Texas itu punya pengalaman jelek untuk dia dan dia nggak suka sama Texas lah intinya. Dan I didn't want to go to Texas, so I didn't go. Saya nggak mau datang ke Texas, jadi saya nggak datang gitu. Simple aja dia bilang tweet kayak gitu ya. Terus dia bilang leave me alone, tinggalkan aku sendiri, biarin aja aku gitu katanya. Dari Wrestling Observer yang meraporkan kalau situasi terjadi kepada Kevin Owens itu tidak ada yang serius. Itu situasinya karena memang Kevin Owens emang nggak bisa datang aja begitu. Jadi ditunda. Dan belum tahu apakah Kevin Owens akan datang di episode SmackDown besok dengan melawan Ezekiel atau Elrod atau Elias, atau itu akan ditunda setelah Money in the Bank di minggu depan di episode Monday Night Raw, atau di episode Monday Night Raw minggu depannya lagi. Kita tunggu aja, dan ini harus terjadi begitu ya, jangan sampai di cancel ataupun dibatalkan. Satu lagi informasi yang memang akan memberikan jawaban dari misteri ataupun dari pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman yang terkait tentang perkembangan dunia golf profesional, yaitu Claudio Castagnoli atau Cesaro. Yang kita ketahui Cesaro atau Claudio Castagnoli itu jadi misteri opponentnya Zack Sabre Jr. di Forbidden Door. Dan dia akan menggantikan Bryan Danielson untuk bersama Blackpool Combat Club di Blood and Guts melawan Jericho Appreciation Society. Dan diceritakan oleh Tony Khan dalam press conference setelah Forbidden Door, katanya Cesaro ini bukan semata-mata langsung dicarikan atau langsung dihubungi ketika Bryan Danielson tidak bisa bertanding. Terus cepat-cepat Tony Khan cari pilihan lain, terus muncul Cesaro, terus ditelepon Cesaro masuk AEW di kontrak, bukan begitu. Jadi ceritanya dalam masa-masa AEW ini beberapa kena injury, terutama yang paling jelas adalah waktu itu CM Punk. Ini Tony Khan mulai memikirkan untuk mendatangkan pemain baru, mendatangkan talent baru ke AEW. Dan akhirnya dia menghubungi Claudio Castagnoli atau Cesaro. Dia telepon begitu ya, dan ini tepatnya di awal-awal
Juni katanya, di tanggal 2 Juni kalau nggak salah dia bilang. Jadi awal-awal Juni si Tony Khan dan juga Claudio Castagnoli itu kan sudah sepakat satu sama lain, dan Claudio Castagnoli udah terikat lah istilahnya dengan Tony Khan. Dan rencana awalnya Claudio Castagnoli itu akan muncul dan terlibat dalam eventnya Ring of Honor, Death Before Dishonor, yang akan diselenggarakan Tony Khan di akhir bulan Juli tanggal 23 kalau nggak salah. Death Before Dishonor ini. Jadi kemungkinan itu akan jadi acara yang spesial ketika Cesaro atau Claudio muncul di situ. Claudio juga asalnya dari Ring of Honor ya. Dan karena situasinya Bryan Danielson yang sudah tidak 100% pulih, tidak 100% ready, jadi Tony Khan itu teleponan sama Bryan Danielson, ngomong-ngomong katanya Bryan Danielson walaupun kondisinya tidak 100% dia tetap bersemangat, dia mau bertanding apa segala macam. Terus Tony Khan tidak membolehkannya karena kondisinya tidak pulih seutuhnya. Kalau dia bertanding begitu menjadi bumerang untuk Bryan Danielson sendiri dan juga AEW, dan Tony Khan tidak mau itu. Akhirnya diberikan keputusan kalau Bryan Danielson tidak usah bertanding. Dan dalam telepon itu Daniel Bryan sempat menyebut nama Claudio. Ini menjadi sesuatu yang cukup lucu ya kata si Tony Khan, karena sebelum Daniel Bryan nyebut Claudio di telepon itu, si Tony Khan sudah kontak sama Claudio dan siap untuk memberikan plan atau memunculkan Claudio di acara Death Before Dishonor, Ring of Honor di akhir bulan Juli. Jadi sebelum Bryan Danielson berpikir untuk mengajak Claudio Castagnoli, si Tony Khan itu udah dari awal memang sudah kontak Claudio Castagnoli gitu. Rencana awalnya Claudio bukan muncul di Forbidden Door, tapi direncanakan akan muncul di acaranya Ring of Honor di akhir bulan Juli. Jadi rencana harus dirubah ya begitu ya, karena memang kondisi Bryan Danielson yang tidak bisa bertanding dalam saat ini. Jadi cukup menjawab pertanyaan saya dan juga teman-teman lainnya, bagaimana Tony Khan itu meng-hire atau mengkontrak dan mengkontrak Claudio Castagnoli yang akhirnya All Elite. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan informasi-informasi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sedikit transparansi dan juga tambahan-tambahan informasi dari dunia gulat profesional. Jangan lupa selalu tonton video-video dan juga iklan-iklan di channel ini biar saya makin semangat. Subscribe ya, jangan lupa biar makin rame. Thank you.